Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas tema-tema penting dan menarik di dalam Al-Qur'an dengan paradigma kritis. Kita akan membahas ayat-ayat Al-Qur'an dengan membiarkan ayat-ayat Al-Quran itu berbicara tentang dirinya sendiri. Jadi yang berbicara bukan kita, tetapi adalah Al-Quran sendiri. Maka sebelum kita memulai kajian kita, siapkan Al-Quran, minimal Al-Quran terjemah. Kalau bisa menggunakan tafsir Ibnu Katsir, lebih bagus lagi. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua agar lebih bijak, lebih berhati-hati, menggunakan jempol tangan kita menulis komentar. Saya tidak masalah dikomentari apapun, bagi saya itu tidak masalah, sama sekali tidak masalah, karena saya adalah orang yang independen. Tetapi saya mengingatkan, kalau ada yang menulis tulisan-tulisan yang tidak baik, nanti implikasinya akan kembali pada yang melakukannya. Silahkan kalau mau mengkritik, kritiklah dengan argumentatif. Kita biasakan agar kita ini menjadi muslim yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak setuju tentang pendapat misalnya, kita kemukakan secara argumentatif dengan dalil dan data. Saya selalu menekankan agar kita berislam dengan dalil dan data. Dengan demikian, kita bisa melakukan perdebatan yang keras sekalipun, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau memang itu benar, kalau memang itu adalah hikmah yang hilang, ya kita ambil. Sebab faktanya adalah umat Islam hari ini sangat tertinggal di segala macam aspek kehidupan. Itu artinya apa? Artinya ada pemikiran-pemikiran atau penafsiran-penafsiran yang berasal dari Al-Quran dan hadis juga. Tetapi kemudian ketika dilaksanakan, yang mestinya Al-Quran dan hadis Nabi ini membuat kita menjadi umat terbaik, ternyata tidak, berarti ada penafsiran yang salah. Maka penafsiran ini mesti kita rekonstruksi untuk mendapatkan pemikiran yang terbaik. Itu ada di dalam kritik Muhammad Iqbal, seorang pemikir dari Pakistan, yang mengatakan bahwa sudah 500 tahun umat Islam ini tidak berpikir secara kritis. Mereka hanya menerima pemikiran-pemikiran yang berasal dari umat masa lalu, tidak kritis, sehingga ketika terjadi kekurangan atau tidak relevan, tidak ada kritik yang signifikan. Mereka hanya ikut-ikutan. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah ayat 2. Kalau sebelumnya sudah kita bahas, tetapi hanya terbatas baru pada dzalikal kitab, baru dzalikal kitab saja pembahasannya sudah sangat panjang, maka kemudian harus kita lanjutkan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau waktunya tidak cukup, berarti harus kita bikin sesi berikutnya. Yang pertama, di dalam ayat kedua ini sudah kita bahas sekali lagi, dzalikal kitab. Kemudian dilanjutkan sekarang, la raiba fihi. Ini adalah frase atau bisa dikatakan kalimat tersendiri, namanya jumlah naktiyah, karena jumlah naktiyah dari Alkitab, dzalikal kitabu, kemudian jumlah naktiyahnya atau kalimat yang berfungsi menjadi sifatnya adalah la raiba fihi. Jadi mengartikannya adalah itu adalah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Alkitab kemarin sudah kita artikan sebagai ketetapan-ketetapan Allah yang sangat beragam. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali. Frase la raiba fihi di dalam Al-Quran juga diulang berkali-kali, tetapi membicarakan kasus-kasus yang berbeda. Kalau kita rinci, la raiba fihi ini diulang sebanyak 14 kali. 3 kali berkaitan dengan Alkitab. Silahkan dibuka langsung. Ada di surat Al-Baqarah ayat 2 ini.
kemudian ada di surat Yunus ayat 37, kemudian buka lagi di surat As-Sajdah ayat 2. Nah, berarti masih ada 11 lagi. Yang satu berbicara tentang ajal, ada di surat Al-Isra ayat 99, dan 10 yang lain berkaitan dengan kiamat dan akhirat, hari sesudahnya. Di situ disebut liyaumil la raiba fih. Kalau berkaitan dengan as-sa'ah la raiba fiha. Jadi la raiba fih, ada yang la raiba fiha. Anggap saja itu sama. Ayat-ayat ini berbicara tentang 3 hal yang berbeda secara garis besar. Maka kita harus betul-betul rinci dalam memahami la raiba fih atau la raiba fiha ini tentang apa saja. Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 2 ini. Berarti yang tidak ada keraguan-raguan adalah Alkitabnya. Ketentuan-ketentuan Allah itu jangan diragukan. Kemudian ada lagi di surat Yunus ayat 37. Silahkan langsung dibuka. Halaman 213. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Yang di surat Yunus ini apakah sama dengan yang ada di surat Al-Baqarah ayat 2? Silahkan rasakan sendiri. Makanya kita kalau memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan menguasai kosakata, tidak cukup hanya dengan logika, tetapi seringkali kita harus melibatkan yang saya sebut sebagai rasa bahasa. Seperti ini, wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ini maksudnya gimana? Kan tidak mungkin kalau kita pahami seperti dzalikal kitabu la raiba fihi sebagaimana ada di surat Al-Baqarah ayat 2. Yang paling memungkinkan adalah mirip sekali dengan di surat As-Sajdah ayat 2. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi kalau di surat As-Sajdah ayat 2 yang tidak diragukan apanya? Yang tidak diragukan adalah penurunannya dari Allah Rabbil Alamin. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa, disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Itulah sebabnya istilah yang digunakan oleh Al-Quran adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr Al-Quran ini, wa inna lahu lahafidun, dan sungguh kami adalah orang-orang yang menjaganya. Maksudnya begitu. Maksudnya aku Allah akan menjaganya. Tetapi ini menggunakan kata kami. Kalau kami, pernah saya sampaikan, ada agen lain yang terlibat. Yang menurunkan tidak Allah secara langsung, tetapi ada malaikat Jibril di situ. Yang menjaga tidak Allah secara langsung yang menjaga. Yang menjaga siapa? Ada dulu pada era Abu Bakar. Abu Bakar menulis Al-Quran dalam bentuk mushaf. Kemudian ada para penghafal Al-Quran. Sampai sekarang ada makin banyak penghafal Al-Quran. Penghafal itu berasal dari kata hafidho itu. Hafidho kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hafal. Karena hafidho terdiri atas huruf ha, fa, dan zo. Huruf zo dalam bahasa Indonesia diubah atau berubah menjadi L, seperti zuhur jadi luhur, zohir jadi lahir. Nah, itu adalah perubahan huruf karena berasal dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dan itu biasa. Ada perubahan sedikit-sedikit. Maka kita harus betul-betul memahami ini dengan baik. Nah, kembali lagi ke urusan la raiba fih itu tadi. Berarti walaupun frasenya sama, kalimatnya sama, ternyata artinya beda. Pernah saya ungkapkan, tapi sekali lagi, saya tidak punya kepentingan apapun untuk membela Az-Zaitun. Sama sekali, karena saya tidak ada hubungan apapun
dengan Az-Zaitun. Saya bukan alumni Az-Zaitun. Saya belum pernah pergi ke Az-Zaitun. Orang-orang Az-Zaitun nggak kenal saya. Nah, sekarang saya tahu ada Az-Zaitun yang besar itu, ya saya tahunya dari media saja. Dan kalau ada urusan-urusan yang lain yang dituduhkan itu, ya silahkan urusannya dengan lembaga hukum. Urusan saya adalah urusan pemikiran yang muncul di situ dan kemudian dianggap sebagai pemikiran atau gagasan yang sesat, yang justru bagi saya ini adalah pemikiran-pemikiran yang sebagiannya adalah sudah saya cek dan ternyata itu justru adalah pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran, tetapi selama ini tidak ada yang berani mengatakannya. Kenapa tidak berani mengatakannya? Dan itu sudah terjadi pada era di masa lalu. Banyak orang yang tidak berani menyampaikan kebenaran yang sebenarnya ada di dalam Al-Quran karena tidak sesuai dengan cara berpikir kebanyakan orang. Coba bayangkan, kalau orang kebanyakan ini menjadi pengikut orang tertentu, kemudian mereka sangat fanatik kepada pemikiran itu, kemudian pemimpinnya mengatakan hal yang lain, ini potensi mereka meninggalkan pemimpinnya. Kalau dalam konteks YouTube misalnya, punya pengikut yang jutaan, kemudian mengungkapkan pendapat yang tidak sesuai dengan mereka, ini mereka potensial khawatir nanti subscribernya akan berkurang. Itu membahayakan bagi mereka. Saya tidak punya kepentingan, alhamdulillah, tidak punya kepentingan yang begitu-begitu. Bahkan kalau ada yang mau belajar di sini misalnya, silahkan belajar di sini nggak bayar, gratis. Ada banyak santri di sini, kalau di Monas Muda Institute ini sejak tahun 2011, bahkan kami kasih beasiswa di sini, tidak bayar sepeser pun. Kalau di Planet Nuvo, bayar semampunya, bahkan ada yang mampu bayar full. Tapi kalau tidak mampu full, ada pilihan-pilihan yang lain sampai pilihan 0 rupiah. Jadi ini adalah upaya agar semua orang memiliki kesempatan untuk belajar sehingga tadi menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki pemahaman yang utuh pada Al-Quran, sehingga ketika ada orang berbicara atau menyampaikan ide yang berbeda, menyampaikan pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang, tidak langsung memvonis bahwa itu adalah pemikiran yang salah, walaupun itu berasal dari orang yang kita benci atau bahkan orang yang dianggap salah oleh hukum sekalipun. Jadi ibaratnya hikmah itu mau keluar dari orang fasik sekalipun, maka harus kita terima. Walaupun keluar dari dubur ayam, tetapi kalau yang keluar adalah telur, maka harus kita ambil. Itu kata pepatahnya. Maka saya ingin ingatkan kembali bahwa saya pernah mengatakan, berdasarkan Al-Quran, ada 2 kalimat di dalam Al-Quran yang sama persis, yaitu ada di surat Al-Haqqah dan di surat At-Takwir. Ini kita ulang kembali agar kita makin memahami bahwa memang ada kalimat yang sama persis, tetapi maksudnya berbeda. Silahkan dibuka surat Al-Haqqah ayat 40, kemudian buka juga surat At-Takwir ayat 19. Silahkan dibuka langsung, jangan sampai kita tidak tahu dan kemudian nanti kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang saya maksud di dalam kajian kita ini. Silahkan buka surat Al-Haqqah ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa, seperti dulu kita bahas panjang, silahkan nanti dilihat kembali agar tidak salah paham. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia. Kalau yang kita lihat adalah Quran terjemahan Depak, maka kemudian dikasih penafsiran di dalam kurung, itu namanya penafsiran. Jadi penafsiran itu tergantung orang yang menafsirkan, mau menafsirkan bagaimana.
Tapi arti aslinya innahu sesungguhnya Al-Qur'an la qaulu rasulin. Saya artikan satu persatu agar tidak ada salah paham karena saya lihat ada banyak yang salah paham. La itu artinya sungguh, qaul itu berasal dari kata qola. Qola itu berkata artinya. Jadi kalau qaul artinya adalah perkataan. Kemudian menjadi bahasa Indonesia makalah. Makalah itu berasal dari kata qola yaqulu qaulan wa maqolatan. Maqolah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi makalah. Yang ada di kepala kita adalah lembaran-lembaran yang mungkin hanya 10 lembar, 15 lembar, itu namanya makalah. Dari maqolah. Maqolah itu arti aslinya adalah perkataan. Perkataan muncul karena ada pendapat. Maka makalah sesungguhnya adalah pendapat kita, perkataan kita, tetapi kemudian kita susun sedemikian rupa dalam bentuk tulisan. Innahu laqaulu rasulin karim. Berarti artinya adalah sesungguhnya Al-Qur'an sungguh adalah perkataan Rasul karimin yang mulia. Rasul yang mulia di sini siapa? Nabi Muhammad. Ini adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Pada saat itu ada yang menuduh bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang kerasukan jin. Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Al-Quran ini kan kalimat-kalimat yang indah. Karena Rasulullah bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, maka beliau dituduh sebagai majnun. Majnun itu bukan gila, tapi kerasukan jin. Dan konotasinya sebenarnya awalnya adalah positif. Karena yang dianggap majnun adalah para penyair. Yang penyair itu dianggap sebagai pemimpin suku. Tetapi Nabi Muhammad itu melampaui pemimpin suku. Karena beliau mendapatkan Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tingkat keindahan yang melebihi apa yang sebelumnya dicapai oleh para penyair, dengan substansi ajaran yang luar biasa yang tidak pernah ada di dalam syair-syair yang dihasilkan oleh para penyair. Maka di dalam Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara di juz 19. Silahkan dicek sendiri. Nah, ini adalah utusan yang mulia, namanya Nabi Muhammad. Maka ayat sesudahnya adalah wa ma huwa biqauli syair. Tidaklah Al-Quran adalah perkataan penyair. Jadi penyair ini oleh orang-orang Arab pagan pada saat itu dianggap sebagai orang yang tinggi derajatnya. Tetapi walaupun begitu, ini demi untuk mendelegitimasi Nabi Muhammad dianggap bukan nabi, tapi ya tinggi, tapi levelnya ya penyair saja, bukan sampai nabi. Begitu yang dimaksudkan Al-Quran dengan ayat ini. Ini untuk menolak perkataan mereka itu bahwa Nabi Muhammad itu bukan penyair, tapi Nabi Muhammad adalah Rasulin Karim. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman. Wala biqauli kahin, dan tidak pula perkataan kahin, dukun. Dukun pada saat itu juga mendapatkan tempat atau kedudukan yang sangat terhormat. Jadi kalau ada apa-apa, mereka datang ke dukun. Diat 100 ekor unta itu juga berasal dari kahin. Silahkan dipelajari. Kahin adalah orang yang menjadi rujukan ketika ada sesuatu yang mereka anggap sulit, mereka tidak mengerti bagaimana menyelesaikan masalahnya, maka mereka, orang-orang Arab jahiliyah ini datang ke kahin. Pada saat itu kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, datang ke kahinah di Madinah. Karena pada saat itu dia sudah bernazar akan menyembelih salah satu putranya yang laki-laki apabila dia punya 10 orang anak laki-laki dan tumbuh sampai dewasa. Nah, kemudian diundi. Ketika diundi itu ternyata yang keluar adalah nama Abdullah yang kemudian menjadi bapak Rasulullah. Coba bayangkan, kalau pada saat itu Abdullah disembelih, ya nggak ada Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Seandainya. Tapi kan kita tidak bisa berandai-andai. Nah, kemudian bagaimana? Orang-orang Quraisy terutama kemudian melakukan penolakan terhadap Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, Anda ini kan trendsetter, Anda ini pemimpin suku. Kalau
kita punya 10 orang anak, kemudian kita sembelih satu, maka kami nanti kan akan meniru itu, dan kami akan berduka. Kami sudah bahagia punya 10 orang anak laki-laki, kemudian harus sembelih salah satunya. Nah, kemudian Abdul Muthalib mengatakan, saya ini orang yang punya integritas tinggi. Masa saya akan mengingkari janji saya? Terus solusinya gimana? Kira-kira begitu ya, singkatnya. Kemudian mereka mengusulkan, di Madinah ada seorang kahinah perempuan ini. Namanya saya cari-cari belum ketemu, tapi sudah terkenal aja namanya kahinah gitu, julukannya kahinah. Kalau di Indonesia mungkin misalnya ada orang terkenal, misalnya ustadzah tertentu misalnya, udah ketahuan tuh, nggak perlu disebutkan namanya, kita sudah tahu. Pak Ustadz misalnya, kita sudah tahu Pak Ustadz di sini misalnya, sudah ketahuan, walaupun kita nggak menyebut namanya. Nah itu ada kahinah di Madinah, maka kemudian ditanya itu kahinah oleh Abdul Muthalib, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kemudian ditanya, di tempatmu sana harga satu nyawa berapa ekor unta? 10 unta. Kalau gitu undi, sampai nama Abdullah itu nggak keluar. Ternyata diundi 10 kali, akhirnya 100 ekor unta. Nah berikutnya baru nama Abdullah tidak keluar. Itulah sejarah kenapa ada diat 100 ekor unta. Jadi diambil dari kahinah itu tadi, kemudian diadopsi di dalam Islam karena ini dianggap sebagai sesuatu yang baik yang bisa mencegah tindakan pembunuhan yang semena-mena agar orang tidak menganggap nyawa ini murah. Maka ada hukumannya, diatnya 100 ekor unta kalau dimaafkan. Ini dari kisah Abdul Muthalib yang tadinya mau menyembelih anaknya dan kemudian membatalkannya. Jadi ini wala biqauli kahin. Jadi kahin itu terhormat sekali. Tetapi seterhormat-terhormatnya kahin, sehebat-hebatnya syair, masih kalah oleh Rasulullah. Kalau syair mendapatkan informasi dari jin dalam kepercayaan mereka, kalau kahin tadi juga mirip-mirip syair itu, kalau Rasul mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka nggak mau. Yang mendapatkan status sebagai Rasul, sebagai Nabi itu adalah Nabi Muhammad. Mereka tidak mau, apalagi membawa ajaran yang baru yang bisa menghapus status quo pada saat itu, mengganggu status quo. Mereka tidak mau, orang-orang yang elit-elit tidak mau. Maka mereka kemudian melakukan penolakan dengan berbagai macam cara. Di antaranya tadi, ente ini majnun, ente ini ya syair biasa aja, ente ini penyair, ente ini seperti kahin itu, dukun-dukun itu, ente ini seperti dukun biasa saja, jadi bukan Rasul. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala biqauli kahin qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran, sedikit sekali kalian mendapatkan pelajaran. Kemudian ditegaskan di belakang ini ayat 43, tanzilum mir rabbil alamin. Jadi penurunannya dari Allah, Tuhan semesta alam. Nah, maka ayat dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, la raiba fihi di sini kemarin sudah kita bahas bahwa ketetapan-ketetapan itu tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jalankan aja. Nah, kemudian di ayat yang lain tadi sudah dijelaskan tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Persis seperti ayat ini. Ya, di surat As-Sajdah itu tadi tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ini bukti bahwa frase la raiba fihi yang diulang-ulang tadi memang artinya beda-beda. Maka kita harus memahami ini juga, innahu laqaulu rasulin karim, yang ada di surat Al-Haqqah ayat 40 berbeda dengan di surat At-Takwir ayat 19. Saya ulang kembali, kita ulang kembali, sama artinya tadi. Ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Tetapi yang ada di sini, yang dimaksudkan Rasulin Karim adalah malaikat Jibril. Buktinya apa? Baca ayat selanjutnya. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Yang memiliki kekuatan yang besar di sisi yang memiliki aras
yang kedudukannya tinggi, yang memiliki kedudukan tinggi. Malaikatnya itu punya kedudukan tinggi. Muta'in sama amin. Malaikat yang tadi itu, yang membawa wahyu tadi, adalah malaikat yang dipercaya di sana. Wa ma sahibukum bimajnun. Ini menjelaskan yang tadi saya katakan. Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahabat kalian. Maksudnya Nabi Muhammad bimajnun, bukan majnun, tetapi ini mendapatkan wahyu dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma lahum 'alal ghaibi bidonin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi kalau lihat ujungnya ini, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, ayat 25 ini, dan dia bukan perkataan syaiton yang terkutuk. Jadi Al-Quran bukan perkataan setan yang terkutuk. Dalam konteks ini, agennya disetarakan dengan setan. Jadi Nabi Muhammad bukan syair. Kenapa? Syair mendapatkan informasi dari jin atau setan. Sebab syair mendapatkan informasi dari jin atau namanya setan, sedangkan Nabi Muhammad mendapatkan informasi dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad membacanya. Karena itu ada banyak pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang langsung kemudian mengatakan bahwa ini adalah perkataan Allah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Allah dan sekaligus juga perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan ini berdasarkan wahyu. Cuma begitu aja, simple sebenarnya. Nah, itu sama dengan begini. Sama dengan ayat berikutnya. Hudal lil muttaqin. Ini mirip lagi. Kata hudan di dalam Al-Quran juga memiliki makna yang berbeda-beda. Silahkan dibuka. Kita mulai dari ujung ayat 2 surat Al-Baqarah. Setelah dzalikal kitabu la raiba fihi, kemudian hudal lil muttaqin. Nanti kita hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 disebut sebagai hudal lil muttaqin. Tetapi kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebut dengan hudal linnas. Beda kan? Jadi sebenarnya ini hudal linnas atau hudal lil muttaqin. Yang satu mengatakan hudal linnas, yang satu mengatakan hudal lil muttaqin. Nah, nanti kita bahas dengan lebih rinci. Kalau didahului dengan kata Alkitab atau segala turunannya, maka biasanya diakhiri dengan al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Kalau Al-Quran tadi hudal linnas, maka memang beda antara Al-Quran dengan Alkitab ini. Karena kalau Alkitab hudal lil muttaqin, kalau Al-Quran hudal linnas, berbeda. Kenapa? Di dalam Al-Quran memang juga ada ayat-ayat yang membuktikan bahwa kata hudan memiliki makna yang berbeda. Silahkan buka surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silahkan dibuka langsung. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, iku la tahdi, tidak menunjukkan, tidak bisa menunjukkan sapa kamu Muhammad. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mampu menunjukkan man ahbabta, orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berarti Nabi Muhammad di situ dikatakan tidak mampu, tidak bisa, tidak punya kewenangan untuk menunjukkan seorang pun walaupun beliau mencintainya. Tetapi di dalam surat Asy-Syura ayat 52
disebutkan bahwa Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Berarti ini beda. Silahkan dibuka surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ujung ayatnya, kalau tadi di surat Al-Qasas tadi, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi di ayat ini, di surat Asy-Syura ayat 52, ternyata Al-Quran mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Gimana memahami ini? Dua makna yang berbeda muncul dari satu kata yang sama. Maka harus hati-hati. Memahami Al-Quran ini sebenarnya tidak sulit-sulit amat, asalkan kita mau serius memahaminya mulai dari ilmu alatnya. Jangan hanya ngaji nguping saja. Kalau ngaji nguping saja tidak cukup. Harus betul-betul menyeriusi, dimulai dari ilmu alatnya, kemudian membacanya dengan serius, kemudian memaknainya, kemudian menghafalkannya, kemudian merenungkannya sehingga tahu ada kata-kata yang sama, ada kalimat yang sama, tapi ternyata maknanya beda. Sehingga ketika kita mendapatkan informasi yang berbeda, yang tidak sama dengan yang disampaikan oleh banyak orang kepada kita, kita jadi nggak kaget. Kita harus mengecek betul. Dan yang menarik lagi adalah pernyataan Rasulullah, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Artinya adalah fa inna khairal hadisi kitabullah, bahwa sesungguhnya sebaik-baik hadis, pernyataan, perkataan, kalau disebut sebagai perkataan boleh, hadis itu perkataan, adalah kitab Allah, Al-Quran. Dalam konteks ini kitabullah yang dimaksudkan di sini adalah perkataan Allah atau firman Allah yang kemudian disebut sebagai kitabullah itu. Kemudian sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Padahal tadi di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad gak bisa memberikan petunjuk. Di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Di dalam surat Asy-Syura ayat 52, Nabi Muhammad dikatakan bisa memberikan petunjuk. Nah kemudian baru wasyarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang baru, yang diadakan dalam konteks ibadah. Maka kemudian disebut wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah dolalah, sesat dalam konteks membuat-buat urusan ibadah yang sudah rigid. Itu tidak boleh. Tetapi kita harus memahami ini dengan komprehensif. Jangan sampai berpikiran sempit. Nanti umat Islam ketinggalan terus. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Perlu ada orang-orang yang berani melakukan ijtihad agar umat Islam ini keluar dari ketertinggalan yang selama ini terjadi. Maka kita semua harus melakukan evaluasi. Nah dari sini kita bisa melihat tadi, ada dzalikal kitab. Alkitab artinya beda-beda. Kemudian la raiba fihi tadi sudah saya buktikan, artinya juga beda-beda. Kemudian tadi hudal lil muttaqin. Hudan tadi artinya juga beda-beda. Ada konteks petunjuk yang Nabi Muhammad dianggap tidak mampu memberikan petunjuk, tetapi ada konteks tertentu yang Nabi Muhammad bisa memberikan petunjuk. Ada hadis yang dalam konteks tertentu kitabullah dianggap sebagai hadis. Ada konteks tertentu juga tadi di dalam hadis yang Nabi Muhammad bisa memberikan petunjuk. Maka tadi saya katakan seperti yang disampaikan oleh Civitas Akademika di Az-Zaitun itu, bahwa kadang-kadang Al-Quran ini juga disebut sebagai perkataan Rasulullah. Sebagaimana di surat Al-Haqqah,
Ada kalanya juga disebut sebagai perkataan malaikat Jibril sebagaimana di dalam surat At-Takwir ayat 19. Nah, ini yang harus kita pahami secara komprehensif, menggunakan rasa bahasa. Tidak bisa hanya menggunakan arti atau makna perkata, tidak bisa. Maka kalau kita semua ini belum mempelajari ini dengan komprehensif, maka kita cerna dulu, kita tanya dulu kepada banyak pihak yang memiliki wawasan yang komprehensif, sehingga kita tidak terjebak ikut-ikutan, kemudian menuduh orang sesat dan lain sebagainya. Itu nanti justru akan membuat kita di masa yang akan datang, kalau kita mau belajar terus, nanti kita akan merasa malu sendiri. Maka kita harus hati-hati, gunakan mulut dengan baik, gunakan jempol dengan baik, karena yang kita lakukan, karena kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, maka implikasi kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan kalau yang kita lakukan adalah keburukan, maka keburukan itu juga akan berimplikasi atas kita. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.